Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdhu sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yaqulullahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk melangkahkan langkah yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Tidak ada langkah yang kita langkahkan di mana setiap langkahnya mampu menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menaikkan derajat nanti kita di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mampu membersihkan dosa-dosa kita melebihi langkah-langkah kaki yang kita langkahkan melintasi gelapnya malam menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah. Sungguh kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, mustahil kita akan mampu melawan tiga buhul syaitan yang mengikat diri kita, yang melawan nafsu kita, melawan ngantuk kita, melawan selimut yang hangat dalam kamar-kamar kita, dan merasakan nikmatnya bahagia melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat raghibatul fajr, 2 rakaat sunnah qabliyah. Ada yang juga mengatakan 2 rakaat fajar. Itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mahal dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini luar biasa. Orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu. Orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau pun mereka selama hidup di dunia memiliki kekayaan yang luar biasa, sampai nilai kekayaannya ini meliputi dunia dan seisinya. Ya kan? Ini luar biasa, mana ada orang yang lebih kaya daripada ini. Jadi meskipun di Indonesia ini katanya ada 1% orang yang menguasai 70% kekayaan Indonesia, tapi tidak memiliki keimanan, tidak memiliki amal soleh. Kekayaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Meskipun mereka datang dengan kekayaan dunia dan seisinya, wa mithlahu, bahkan 2 kali lipat. Dia serahkan pada Allah, dia mau menyogok Allah Subhanahu wa taala min adzabi yaumil qiyamah, agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diloloskan daripada hisab, diloloskan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa iman, tanpa amal soleh selama di dunia. Ma tuqbila minhum, kata Allah, tidak akan diterima, tidak bakal diterima. Itulah sisi kerugian orang-orang yang tidak memiliki iman dan amal soleh. Adapun orang yang beriman, baru pagi hari saja ini disuguhi dengan suatu amal soleh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu apa? Nikmatnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu, alhamdulillah. Maka bisa dikatakan orang yang paling beruntung hidupnya, orang yang paling mendapatkan laba dalam hidupnya dalam hari itu, yaitu orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjamaah. Dan orang yang paling rugi, dan tidak ada orang yang paling rugi di hari itu kecuali orang kafir tentunya. Yang kedua adalah seorang muslim yang kemudian terlelap tidurnya dan dia terlambat daripada melaksanakan subuh secara berjamaah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangunkan keluarganya
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga membangunkan keluarganya, anak dan mantunya untuk menghidupkan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga para sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnahnya dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah, nggih, leres nggih, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini saya diminta oleh pengurus untuk ya ngobrol-ngobrol masalah kematian. Mentang-mentang sini jamaahnya sepuh-sepuh. Allahu Akbar. Tidak apa-apa ya, tidak apa. Karena memang tidak ada nasihat yang lebih bisa melembutkan hati melebihi kematian. Ya. Artinya orang itu kalau masih punya hati, dia dinasihati dengan kematian pasti, ya kecuali pasti hatinya akan lembut dan mudah hidayah masuk dalam hatinya. Tapi kalau orang kemudian dinasihati dengan kematian masih kemudian kekeh dan sombong, masih tetap dia bergelimang maksiat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah manusia yang paling sengsara, orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu hati mereka itu qaswah, hati mereka keras ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Wa hiya asyaddu qasyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita renungkan di pagi yang mulia ini, yang pertama adalah bahwasanya setiap makhluk itu hidup menjalani ajalnya masing-masing, ya. Tidak ada manusia ini yang hidup ini tanpa membawa catatan ajal, ya. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat suratan takdir jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi selama 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sejarah hidup kita sudah ada. Ya, sejarah manusia, bahkan hewan dan semua yang hidup di permukaan dunia ini, kecuali semua ajalnya telah ada, kecuali sejarah hidupnya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika ia membahas tentang surah Al-Qalam, ya, dalam surah Al-Qalam, pena, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Inna awwala ma khalaqallahu bihil qalam." Bahwasanya makhluk pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini adalah makhluk yang namanya pena. Tapi penanya jangan dibayangkan seperti pena kita, Pak. Ya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki, Allah melihat, Allah mendengar, tapi jangan dibayangkan tangan, kaki melihat dan mendengarnya Allah sama seperti kita, tidak, ya. Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Nah, ciptaan Allah yang pertama kali itu adalah pena. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Wahai pena, wahai ciptaanku yang pertama kali, ya, uktub, tulislah suratan takdir. Ma huwa kain ila yaumil qiyamah, yang akan pasti terjadi, yang akan berlaku dan akan dialami oleh semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi artinya apa? Catatan kita sudah ada, lengkap, tidak ada yang luput dan tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 34 mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal." Dan setiap umat ini memiliki ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang, telah tiba ajal mereka, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak akan bisa diundur maupun diajukan barang sesaat pun. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah.
Kita flashback 2 bulan yang lalu mungkin ya, antara Juni dan Juli. Katanya corona gelombang 2 luar biasa. Gelombang pertama kita santai-santai ya, kayak tidak begitu percaya gitu ya. Mungkin di sini terkondisikan. Kalau tempat saya ini daerah Lamongan, terutama Pantura, dari awal nggak pernah progres, Ustaz. Ya angel tuturane kalau bahasanya. Insya Allah ya. Makanya kita di Pantura termasuk yang paling banyak meninggal kemarin ya. Hampir dalam 1 hari selama 1 bulan itu antara akhir Juni sampai Juli itu sehari 3, 4, 5, bahkan terbanyak 19. Itu yang paling pertama. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa sampai sekarang di saat kemarin itu antara Juni dan Juli ya, katanya corona Covid gelombang 2 itu, alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup sampai detik ini. Padahal mungkin banyak teman kita atau mungkin keluarga kita yang dipanggil dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawaban yang lain tidak ada jawaban yang lain kecuali apa? Karena belum ajal kita. Ya kan? Karena masih ada jatah rezeki yang harus kita habiskan. Nabi SAW mengatakan, inha la tuwaffa nafsun hatta tuwaffa biha rizquh. Sesungguhnya ya, tidak akan ada satu jiwa yang wafat, yang meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tuwaffa biha rizquh, sampai rezekinya telah tunai. Sampai rezekinya telah tunai. Maka apabila rezekinya telah habis, telah tunai, telah selesai sesuai dengan takdir dan ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia sedang opnam, mau dia sedang jalan-jalan, mau dia sedang olahraga, maka tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut berdasarkan perintah Allah untuk mengambil nyawanya. Makanya ini perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita ini ketika ajal kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan para ulama mengatakan yamutul mar'u ala ma syaba alaihi. Seorang itu umumnya itu akan dijemput oleh malaikat maut dalam kondisi yang dia biasa dalam kondisi tersebut. Ya. Kalau kita hari-hari sering ya dekat dengan masjid, maka sangat berpotensi kita ini mati dalam aktivitas masjid. Mungkin kita sedang berjalan menuju masjid luar biasa, atau mungkin kita sedang ya menunggu sholat, atau mungkin kita sedang takbiratul ihram ya. Di Payaman, desa istri saya, desa mertua saya, ada ketika pelaksanaan sholat Jumat ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menyimak khutbah Jumat. Ketika jamaah ini sudah berdiri melaksanakan sholat, ternyata apa? Dia tertinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya tanpa terasa, dengan sangat halus sekali. Makanya dalam hadis Barra bin Azib dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, ya, keluarnya nyawa seorang mukmin itu seperti apa? Air yang keluar daripada ceret. Ya, air yang keluar dari apa itu? Kalau di sini bahasanya apa, Pak? Tempat air itu. Nah, teko ya. Seperti itu. Lembut dan halus, tak terasa. Sebaliknya orang kafir itu nyawanya keluar dengan sangat sulit, dengan sangat keras, seperti apa? Menarik benang ya dari kain wol yang basah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya di antara kalian, sesungguhnya setiap kalian dimulai penciptaannya di rahim ibunya masing-masing 40 yauman nutfatan. Pertama, hari ke-40 masih berupa tetesan sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya, tepat di hari ke-120, menjadi segumpal daging. Nah, di hari yang ke-120 itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat yang mendapatkan tugas khusus untuk meniupkan ruh. Ya, untuk meniupkan ruh. Tapi kalau orang-orang istimewa itu biasanya langsung malaikat Jibril yang turun. Seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meniupkan ruh
dari siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu langsung malaikat Jibril yang meniupkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya masyarakat biasa ini, manusia biasa ini, maka ada malaikat khusus peniup ruh atas perintah Allah Subhanahu wa taala di usia kehamilan 120. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah utus malaikat khusus peniup ruh. Kemudian meniupkan ruh atas perintah Allah, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan untuk menyampaikan 3 takdir yang pernah Allah tulis dulu ya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada calon bayi ini pada usia yang ke-120 hari? Pertama adalah bikadbi rizkihi, untuk disampaikan jatah rizkinya. Untuk disampaikan jatah rizkinya, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Pas sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kalau kita yakin terhadap hal ini, maka kita tidak akan risau dengan rezeki kita. Ya. Karena apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali di sisi Allah lah jatah rezekinya sudah dijamin. Ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tabi'in Amr bin Abdul Qais, beliau ya mengatakan, aku tidak peduli kondisi apapun ya, kondisi apapun yang aku hadapi, baik itu dalam kondisi buruk maupun ya mudah, dalam kondisi mudah ataupun sulit, dalam kondisi sakit atau sehat, apabila aku mengingat yang pertama, tidak ada satu kebaikan yang Allah tetapkan kecuali pasti akan sampai pada orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mendapatkan kebaikan itu. Tidak ada satupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang kecuali pasti nyampe dan tidak akan tertukar. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar ya, atau jodoh yang tertukar, tidak ada. Semua pas sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta pada Allah. Tak perlu iri, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki dan rahmatnya sesuai dengan ketetapannya. Yang kedua, kalau beliau mengingat bahwasanya tidak ada satupun bahaya dan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali akan sampai pada orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah perlindungan itu hanya pada Allah ya, dan seorang mukmin akan tenang apabila yakin bahwasanya tidak ada satupun ujian kecuali itu yang menurunkan adalah kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dalam hidupnya. Dan yang ketiga, beliau akan tenang ya dalam situasi apapun yang beliau hadapi kalau apa? Mengingat yang ketiga, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Tidak ada satupun kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kecuali sebentar lagi akan datang 2 kemudahan. Ya, makanya ketika bicara tentang surah Asy-Syarah, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, beliau keluar daripada biliknya dan menghadap para sahabat dengan penuh bahagia. Beliau mengatakan, la yughliba usrun yusraini. Tidak akan menang apapun kesulitan itu kalau menghadapi janji 2 kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sabar dan yakin memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beliau yakin bahwasanya tidak ada satupun makhluk kecuali ada jatah rezeki yang telah dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tenang. Jadi bikat bi rezeki. Yang kedua adalah wa ajalihi, dan untuk ditetapkan ajalnya. Sudah ada. Tidak akan terlambat. Kalau kemudian kita, ya mungkin di antara teman kita ada yang meninggal kemarin sebelum corona atau pas di tengah corona, antara Juni dan Juli kemarin yang begitu luar biasa. Memang jatahnya adalah segitu. Memang usianya adalah segitu. Ya, bisa dikatakan bukan karena corona, tidak. Karena memang ajalnya segitu. Ya kan? Memang ajalnya segitu. Kadang di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala pakai corona, di antara sebabnya. Tapi ada juga ya, yang kemudian meskipun ada corona, tapi dia tetap Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan dia kesempatan hidup. Karena apa?
jatah rizkinya masih tersisa, ajalnya masih belum sampai. Wa amalihi, dan amalnya. Nah, ini yang paling penting, kadang tidak disadari jamaah sekalian, ya. Kadang tidak disadari. Kadang kita ini menganggap rezeki itu hanya uang, harta dan sebagainya. Ingat, di antara yang ditetapkan oleh Allah ketika kita baru berusia 120 hari, selain rizki, selain ajal, juga Allah tetapkan amal ibadah. Maka innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi kualitas amal ibadah hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki. Ya kan? Ada yang kemudian ngaji sehari bisa dapat 1 juz. Ada yang 1 lembar saja palang kabut, ya, berat dan lain sebagainya. Ada yang istiqomah, ya, senantiasa bisa menjaga sholat malam dan witirnya. Ada yang subuh saja nggak bisa bangun. Nah, itu perlu direnungkan. Ya, padahal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu membawa amalnya, bukan membawa harta kita. Ini jamaah sekalian nih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wasyaqiyyun am sa'id. Dan apakah dia nanti di dunia ini menjalani hidupnya dengan sengsara am sa'id, apakah bahagia? Ya, bahagia dengan iman dan amal soleh, dan di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Sengsara karena apa? Jauhnya dia dari Allah ketika hidup dunia, jauhnya dari iman dan amal soleh, dan sukarnya dia nanti mempertanggungjawabkan amalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi, tidak ada satupun manusia dan makhluk jin dan lain sebagainya kecuali hidup ini membawa ajalnya masing-masing, dan ajal itu di tangan Allah, ya. Oleh karena itu yang mengetahui kunci, ya, daripada ajal kita itu adalah tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka merapatlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kita pada Allah senantiasa diberikan kemudahan. Meskipun demikian, ada satu hadis jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, yang mungkin menjadi busra atau kabar gembira bagi kita, dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang ingin ayyub satalahu fi rizkihi, untuk dilapangkan rizkinya, wa yunsha'a lahu fi atharihi, untuk dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka senang-senanglah menyambung silaturahim, ya. Senang-senanglah menyambung tali dengan manusia, hablum minan nas, ya. Nomor 1 pada kedua orang tua kalau masih hidup, yang kedua kepada keluarga, ya, kemudian pada yatim, fakir, miskin dan sebagainya, teman-teman kita, ya. Silaturahim di antara kelebihannya adalah apa? Mampu melapangkan rezeki, memanjangkan usia. Maka dikatakan oleh para ulama dalam syarah, ya, An-Nawawi ala Muslim, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya apa? Husulul quwwati fil jasad. Tidak ada seorang yang kemudian gemar silaturahim, dimudahkan oleh Allah untuk silaturahim, kecuali Allah akan berikan kesehatan pada badannya, jasadnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bil barakati fi umrihi, kecuali umurnya akan berkah. Tidak ada seorang yang gemar untuk silaturahim, ya, berkunjung sama temannya, meringankan beban temannya, keluarganya dalam silaturahim itu, kecuali apa? Umurnya itu barokah. Yang ketiga adalah baqa'u dzikrihi al-jamil ba'dal maut. Tidak ada orang yang senang silaturahim kecuali apa? Namanya akan terus dikenang baik meskipun dia telah meninggal. Dan yang keempat, ya, fatakunu ziyadah fil umri ziyadatan haqiqatan. Artinya apa? Umurnya ini benar-benar akan dipanjangkan oleh Allah. Meskipun dia ditetapkan oleh Allah usianya cuma 63, tapi karena dia gemar silaturahim, dia didoakan oleh keluarganya yang dia silaturahimi, didoakan oleh teman-temannya yang dia silaturahimi. Akan niat kita di antara hadir di majelis ilmu ini juga selainnya, ya, kita bisa saling bersilaturahim. Ya, moga-moga dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, insyaallah. Jadi benar-benar akan dipanjangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan yamhallahu ma yasha wa yusbit wa indahu ilmul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan ajal semua makhluknya
telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Tapi apa? Yamhullahu ma yasha, Allah mampu menghapus dan Allah mampu menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kalau orang kemudian dia silaturahim, dia mendapatkan berkah daripada silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus takdirnya yang mestinya usianya cuma 50 ditambahkan oleh Allah. Dirubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara luar biasa ya keutamaan daripada silaturahim. Jadi ini yang perlu kita yakini, yang pertama adalah tidak ada satupun kita kecuali kita berjalan dengan membawa ajal masing-masing. Yang kedua, setiap jiwa menuju batas hidupnya. Artinya apa? Kalau kita ini sekarang menjalani kehidupan kita, ingat, suatu saat kita akan pasti pada satu titik batas ajal kita, batas hidup kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada satu jiwa kecuali pasti akan sampai pada satu titik, yaitu kematian. Siapapun dia, mau rakyat biasa, bahkan raja, ya. Termasuk filosofi kenapa Fir'aun itu terus ya di mumi setiap kali mati. Itu hakikatnya mereka ingin hidup kekal. Ya, tapi dia tidak sadar bahwasanya apa? Dia hidup di dunia, di mana dunia daripada karakternya adalah fana. Ya, karakternya adalah fana. Fana itu sementara. Karena yang kekal itu adalah nanti di akhirat. Yang kekal itu adalah di surga bagi orang yang beriman, dan kekal itu adalah di neraka bagi orang kafir. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, wahai manusia, ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya wahai orang-orang kafir, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kalian takut, yang kalian lari daripada kematian tersebut, yang kalian berupaya bagaimana bisa hidup lebih lama, bahkan kekal di dunia. Karena surga bagi orang-orang kafir adalah di dunia. Sebaliknya, kalau orang yang beriman, surganya adalah di akhirat. Fa innahu mulaqikum, maka Allah ingatkan, selari sejauh-jauhnya kamu lari menghindar daripada kematian, fa innahu mulaqikum, maka pasti dia akan menjumpai engkau. Ada satu riwayat, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini duduk bersama menterinya. Duduk bersama menterinya. Tiba-tiba apa? Malaikatul maut itu lewat, ya, melewati Nabi Sulaiman dan menterinya dengan mata melotot. Menterinya takut, kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, siapa tadi itu? Kok menyeramkan sekali? Pandangannya kok begitu menakutkan? Tolong saya pinjem pasukan awanmu dan tolong kirim saya ke India. Detik ini juga. Ya. Ternyata ketika dia terbang, ya, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pasukannya Nabi Sulaiman, nyampe ke India, ternyata malaikat maut sudah ada di sana. Dan ternyata emang ajalnya di India. Ya. Maka kenapa? Kemudian Nabi Sulaiman tanya pada malaikat maut, "Kenapa engkau begitu melotot pada teman saya ini?" Saya kaget. Jadwalnya dia kira-kira 5 menit lagi itu jadwalnya mati di India. Kok masih di sini? Gitu ya. Kok masih di sini? Ternyata benar. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara misteri kehidupan dan misteri kematian. Fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian setelah mati akan kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan berikan kabar pada kalian atas apa yang pernah kalian lakukan ketika di dunia. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa menguatkan lagi pada kita bahwasanya apa? Kematian pasti akan menjumpai kita kapanpun dan dimanapun dan kondisi apapun kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada,
pasti kematian akan menjemputmu. Tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut, tidak ada. Ya, ada di antara malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala tunjuk para pemimpin-pemimpin malaikat. Siapa para pemimpin malaikat? Ya, satu adalah malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikatul maut. Ini adalah 3 malaikat yang terkuat. Tidak ada yang bisa melawan malaikat Jibril. Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan malaikat Mikail. Dan juga tidak ada yang bisa melemahkan malaikat maut, menghalangi dia daripada kematian. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berlindung, meskipun kalian bersembunyi dalam satu benteng yang kokoh dan kuat. Ya kan? Mungkin apa ya? SMS ya, super maximum security misalkan ya. Tetap kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut daripada menunaikan tugasnya. Maka kematian tidak perlu kita hindari, Pak. Tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita menjumpai kematian dalam kondisi yang terbaik? Tidak bisa. Ya, tidak bisa orang kemudian lari pada kematian, tidak bisa. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri kita sehingga dijemput dengan jemputan yang terbaik? Nah, ini yang paling bijak. Nanti ada keterangannya bagaimana kita itu menyiapkan diri kita ya menjadi hamba yang mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Mu'jam At-Tabrani min hadits Mu'ad bin Muhammad Al-Hudzaili an Yunus anil Hasan an Samurah marfu'an, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam hadis, mathalul ladzi yafirru minal maut, permisalan orang yang mencoba lari daripada kematian. Dalam riwayat ini, permisalan atau contoh perumpamaan bagi orang yang takut daripada kematian, mau lari daripada kematian, kamathali tha'labi tatlubuhul ardu bidainin. Seperti apa? Orang yang hendak lari daripada hutang terhadap dunia, hutang terhadap bumi, ya. Artinya ada seekor serigala, dia ini hutang kepada dunia, hutang kepada bumi, ya. Kemudian apa? Serigala ini mau lari daripada bumi, ya, mau lari kemanapun ya tetap di atas permukaan bumi, lari kencang ya tetap di atas muka bumi, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faja'a yas'a hatta idza a'ya wan bahra dakhala hujrah. Sampai dia kemudian sangat capek, sampai dia ngos-ngosan, akhirnya dia masuk dalam liang lahatnya. Itulah permisalan manusia yang mencoba lari daripada kematian. Ya, seperti serigala yang muter-muter saja lari menghindari dunia, menghindari bumi, tidak akan bisa. Faqalat lahul ardu, maka bumi kemudian berkata, ya ta'labu daini. Setelah masuk dalam liang lahat, ya masuk ke perut bumi, bumi berkata, wahai serigala, mana hutangmu? Ya, tunaikanlah hutangmu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma, ya. Percuma dalam sejarah banyak orang yang ingin hidup di dunia lebih lama, bahkan ingin kekal di dunia, tapi sia-sia, hanya mereka tersisa menjadi apa? Mumi-mumi yang tidak bernyawa. Wal'iyadzubillah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan wawasan kita tentang masalah bahwasanya kita ini menuju pada satu titik ajal kita adalah ada satu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengisahkan, ini murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh beliau, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajari para sahabat, dan kemudian Nabi langsung praktek. Jadi pakai gambar langsung. Nabi menulis sebuah lingkaran kotak. Wa khatta khattan fil wasti kharijan minhu. Nah, setelah beliau menulis ya garis kotak ya seperti ini, kemudian Nabi menggarisnya dengan garis lurus di tengahnya, seret.
Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasti min janibihi alladzi fil wasti. Kemudian beliau menulis juga garis-garis kecil di sekitar garis satu yang ada di tengah tersebut. Faqala, kemudian Nabi mengatakan hadzal insan. Kemudian Nabi mengatakan inilah manusia, garis di tengah ini panjang. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi, sedangkan garis kotak yang melingkar garis lurus tadi itu, ini adalah ajalnya atau kematiannya. Ya, ajal, masa hidupnya. Ya, jadi manusia terkurung dalam satu lingkar kotak. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, sedangkan garis yang sampai keluar, nah inilah amalnya. Amaluhu, bukan amal ibadah. Amaluhu maksudnya adalah cita-citanya, angan-angannya, keinginannya, rencana-rencana hidupnya. Aku nanti pengen ini, aku nanti pengen itu. Nah, kadang cita-cita seorang itu melebihi batas lingkaran ajalnya itu. Ya, kita ini tidak ada satu kita kecuali apa? Hidup kita ini dalam lingkaran kotak ini. Nah, kemudian manusia itu garis di tengah, tapi kemudian ada yang garisnya lebih. Nah, cita-cita, angan-angan, rencana yang belum kita laksanakan itu melebihi batas lingkaran kotak itu. Dan banyak. Makanya kalau kita kemudian membuat sebuah cita-cita yang kita sangat terobsesi pada cita-cita tersebut, padahal belum tentu terwujud, bahkan mungkin keluar daripada garis ajar kita, maka kita akan rugi. Kita akan menyesal ya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kemudian cita-citanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan sampai dan pasti akan beruntung dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita sadari bahwasanya apa? Kita semua pasti akan sampai pada titik ajal kita masing-masing. Oleh karena itu senantiasa berserahlah diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang mukmin itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki rasa khawatir apalagi takut tentang kematian. Ya, ini seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah manusia yang tidak boleh khawatir apalagi takut tentang kematian. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ini masih ada rasa khawatir dan takut dengan kematian, itu introspeksi. Mungkin ada satu maksiat atau dosa yang masih kita pelihara, yang masih belum bisa kita tinggal. Ada sangkutan-sangkutan duniawi, permusuhan-permusuhan, hutang-hutang yang belum kita tunaikan, ya kan? Atau maksiat-maksiat, ya, jariah-jariah yang lain sebagainya, maksiat jariah maksudnya, yang belum kita selesaikan. Ya, oleh karena itu, ya tidaklah orang bijak yang benar-benar memahami tentang hakikat kematian kecuali apa? Dia senantiasa menyelesaikan, menuntaskan urusannya. Ya, kalau dia punya permasalahan persengketaan dengan sama manusia, sudah maafkan. Masa mau kita bawa sampai alam barzah? Ya kan? Maafkan. Yang punya hutang, ya kan? Kita minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melunasinya. Ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," katakan wahai Muhammad pada mereka yaitu orang-orang Yahudi, "In za'amtum," kalau kalian mengaku, "annakum," bahwasanya kalian auliya'u lillah. Kalian adalah para kekasih-kasih Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Ini wali Allah. Min dunin nas, ya, selain manusia yang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka silakan kalian mengharap kematian pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian mati. Kalau kalian benar-benar yakin kalian dicintai oleh Allah dan Allah mencintai kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur, ternyata tidak. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, dikatakan dalam ayat yang lain, wala yatamannauhu abadan, dan pasti mereka tidak akan berharap kematian. Ya, bahkan mereka berharap untuk bisa hidup alfasanah, untuk bisa hidup sampai 1000 tahun. Ya,
Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir atau orang-orang Yahudi dalam ini sangat takut dengan kematian. Nah, sebaliknya kalau kita ini benar-benar orang yang mencintai Allah, dalam hidup ini kita jujur untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai kita. Artinya kita tidak akan memiliki rasa khawatir dan takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu adalah gerbang ya atau walimah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walimah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini apa? Berjumpa dengan kekasih kita, ya. Berjumpa dengan zat yang setiap saat kita puji, setiap saat kita sembah, ya. Dan dengan kematian kita kemudian mendapatkan semua amal ibadah yang selama ini kita laksanakan. Kita akan mendapatkan dan menuai ya semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sempat menghibur teman-teman ya, keluarga-keluarga yang kemarin mungkin banyak meninggal antara Juni dan Juli kemarin itu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira, kata Allah dengan penuh ya meyakinkan, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu amwata, sudah selesai, mati sudah selesai. Bal ahya, bahkan kalau mereka itu adalah orang-orang soleh, mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ini kan masih di sisi perusahaan, di sisi lembaga, di sisi pasar, di sisi apa macam-macam ya. Ya, adapun orang yang soleh sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan amal solehnya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hidup, yurzaqun, mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kalau kita ini hidup ini punya iman dan amal soleh, takut itu kok bisa gitu loh, ya kan? Kita ini punya iman, punya amal soleh, ya, kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia, menang. Ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, bahagia orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tazakka, dalam keadaan bersihkan diri, gemar istighfar, gemar taubat, gemar membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbi, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut nama Allah, berzikir, tilawatul Quran. Fa shalla, dan banyak menegakkan salat. Allah katakan apa? Qad aflaha. Pasti bahagia, pasti selamat, pasti menang. Makanya kalau kita ini, ya kan, kita senantiasa istighfar, kita senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tilawatul Quran, dan kita senantiasa berusaha menjaga sholat kita 5 waktu maupun sunnah-sunnahnya. Sudah, Pak, enggak usah sedih ya. Wala takhaf wala tahzan ya. Innallaha ma'ana, enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Allah bersama kita. Wala takhafu wala tahzanu, kalian wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merasa takut. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, karena kalian adalah manusia-manusia yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Syaratnya apa? Punya iman dan amal soleh. Tapi kalau nggak punya iman, nggak punya amal soleh, ya pantas takut. Karena dia punya zat, tidak punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, maka berbekalah ya sampai menuju pada titik batas usia kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengisahkan ya, dikisahkan beliau menangis di atas suatu kuburan, ya kan? Kemudian beliau berkata, ya seperti ngobrol gitu sama orang yang dikuburin. Ya. Setelah menangis kemudian beliau berkata, wahai mayit, ya, wahai mayit,
Andaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, aku akan sampaikan kabar, ya, dari alam dunia kepada engkau. Apa kabar itu? Saya sampaikan kepada engkau, setelah Anda mati, maka istrimu menjadi janda dan akan segera menikah dengan laki-laki yang lain. Hartamu yang dulu selama hidup kamu kumpulkan, yang kamu elulukan, itu telah habis dibagi kepada ahli waris. Inilah kabar yang saya sampaikan pada engkau dari dunia. Sekarang sampaikan kabar kepada kami yang hidup di dunia dari apa yang Anda rasakan. Beliau jawab sendiri, Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan engkau berbicara setelah mati dan bangun daripada kuburmu, pasti engkau hanya akan mengatakan satu saja pesan. Apa itu? Wa tazawwadu, dan banyaklah berbekal, carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, tidak ada bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam kubur yang lebih bermanfaat, lebih bernilai daripada takwa. Takwa itu adalah kumpulan iman dan amal soleh, kumpulan ilmu dan amal. Sudah. Tidak boleh orang itu cuma beramal tok tanpa ilmu, tidak boleh. Dan tidak boleh orang itu beriman tok, berilmu tok tapi nggak mau beramal, tidak boleh. Takwa itu adalah kumpulan iman, ilmu dan amal. Itu baru menjadi takwa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Ada dua pendapat memahami hadis ini. Pendapat yang pertama, kata Imam An-Nawawi, kullu mu'minin masjunun mamnu'un fid dunya minasyahawat al-muharramah. Seorang mukmin menjalani hari-harinya di dunia ini seperti terpenjara. Dengan apa? Dengan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, agar tidak terjerumus dalam syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mau zina enggak boleh, mau minum khamr enggak boleh, ya. Mau apalagi judi enggak boleh, seperti terpenjara. Tapi itu penjara yang menyelamatkan kita daripada kemaksiatan. Nah, adapun pendapat yang kedua, Al-Imam Al-Munawi, ya, dan ini yang unik, ya. Beliau mengatakan ad-dunya ay hayatud dunya sijnul mu'min, dunia itu menjadi penjara bagi orang beriman bin nisbah lima addallahu lahu fil akhirah minan na'im al-muqim. Ya. Dunia itu menjadi penjara bagi orang yang beriman, sedangkan akhirat menjadi surga bagi orang yang beriman adalah melihat, ya, bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat bagi orang yang mukmin, namun orang mukmin belum bisa merasakannya. Sampai seorang mukmin kemudian terlepas daripada alam dunia dan masuk alam akhirat, dia baru mampu merasakan nikmat yang telah Allah siapkan. Makanya singkatnya itu seperti ini, kadang saya sampaikan ke teman-teman, ya. Makna daripada hadis ini sebagaimana terinspirasi daripada pendapat Al-Imam Al-Munawi adalah, kalau kita ingin tahu, ya, tanya kepada orang-orang yang ada dalam penjara. Tanya kepada orang-orang yang ada dalam penjara. Kira-kira, wahai, ya, kalian nabi misalkan, ya, wahai Anda seorang nabi, kira-kira apa yang Anda minta? Atau apa nikmat yang paling Anda butuhkan ketika Anda dalam penjara ini? Maka tidak ada permintaan dari seorang nabi dan tidak ada nikmat yang paling dibutuhkan oleh seorang nabi atau seorang yang ada dalam penjara ini, kecuali apa? Bagaimana segera bebas dan merasakan alam yang luas. Nah, seorang mukmin pun juga demikian, ya kan? Seorang mukmin yang sejati adalah benar-benar dia bisa menjiwai bahwasanya apa? Dunia adalah penjara bagi dia dan akhirat adalah surga bagi dia. Ya, dia senantiasa berharap kapan segera keluar daripada alam dunia yang sempit ini, ya, yang penuh dengan kezaliman dan kemungkaran ini, dan segera masuk ke negeri abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirannya itu
Kapan Cah? Justru malah seperti itu. Kapan ia mati dan segera mendapatkan nikmat kubur? Kapan ia mati segera mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, segera mendapatkan nikmat kubur? Itu justru seperti itu. Orang yang beriman itu. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ya, jujurkanlah diri kita, ikhlaskanlah diri kita, ya. Harus tanam dalam jiwa kita. Kapanpun, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita siap. Ya, karena kita telah memiliki investasi kebaikan yang selama hidup kita kerjakan, ya. Dari salat kita, dari zikir kita, tilawatul Quran kita, silaturahim kita, sedekah kita, jariyah kita, ya. Puasa kita, umrah kita mungkin, ya, jihad kita. Itu semua insya Allah sudah, ya, terinvestasikan di negeri akhirat yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesi yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari kematian. Tadi kenapa kok judulnya kematian, Pak? Kebetulan jamaahnya banyak yang sepuh-sepuh. Jadi memang ternyata tidak ada seorang yang mendengarkan nasihat kematian atau yang senang mendengar nasihat tentang kematian, ya, dan ingin sering mendengar nasihat tentang kematian kecuali dia ini orang cerdas, ya, ingin cerdas dan ingin menyadarkan dirinya untuk bagaimana kita hidup dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, ya, di mata Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man dana nafsahu, yang mampu menjinakkan nafsunya, yang mampu menjihati nafsunya, memerangi nafsunya, menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia mampu beramal mempersiapkan apa setelah kematian. Ya, dari sini aja sudah bisa kita ambil manfaat. Ya, artinya kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita tidak mampu memerangi dan menundukkan nafsu kita tidak akan mampu untuk beramal sebagai persiapan kita menjemput kematian. Sulit, ya. Maka tidak ada seorang yang kemudian bisa melakukan ketakwaan sebagai bekal dia menghadap kematian kecuali apa? Dia telah mampu menundukkan, Allah telah berikan dia kekuatan untuk menundukkan nafsunya. Maka di antara ciri-ciri orang yang Allah mudahkan masuk surga adalah wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut, ya, dengan makam Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan nafsunya daripada memperturutkan hawa nafsunya. Menahan dirinya atau nafsunya daripada mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia mendapatkan surga ma'wa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, al-qis atau al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang benar-benar cerdas, ya, yang sadar akan kematian, yang benar-benar mengambil ibrah tentang kematian sehingga dia mampu menundukkan hawa nafsunya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersegera untuk beramal saleh sebagai bekal menuju kematian. Ini yang paling cerdas. Jangan sampai, ya, ada amal-amal soleh yang tertinggal, ya kan? Sampai dalam kasus, ya, qala rabbirji'uni la'alli a'mala shalihan fi ma tarak. Karena nanti jutaan manusia ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala berteriak-teriak histeris. Apa yang mereka minta? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan lagi aku bisa hidup. Masih ada amal-amal yang tertinggal, ya Allah. Aku belum istighfar, aku belum taubat. Aku dulu ingin sholat malam, ya Allah, tapi masih belum bisa. Ya, ada harta yang masih aku simpan yang belum aku tunaikan, zakatnya, ya. Atau ada masih harta yang aku telah siapkan untuk berjariah, namun terluput kedahuluan, mati duluan. Maka fastabiqul khairat, ya.
kita berbalap dalam kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini yang diabadikan oleh Al-Quran ini. Ingin kembali hidup. Tapi apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak akan bisa, mustahil. Inha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong. Maknanya ada apa? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan dia hidup kembali, pasti kembali kufur. Pasti kembali maksiat, pasti kembali seperti dia kehidupan sedia kala itu. Karena sudah mengakar. Ya kan? Nah, makna yang kedua adalah itu mustahil, tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini zaman sekalian, kecuali orang-orang tertentu. Seperti apa? Seperti Nabi Uzair, ya. Allah hidupkan setelah 100 tahun mati. Seperti apa? Ashabul Kahfi setelah 309 tahun mati. Itu pun sebagai bukti ini loh Allah mampu menghidupkan makhluknya yang telah mati. Maka janganlah kalian ragu tentang apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Pasti akan terjadi. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala faqad arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ij'ala ala kulli jabalin, ya. Kalau kamu ragu Ibrahim, ya, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, kemudian kamu cincang. Ya. Kemudian jadikan potongan-potongan burung tersebut di atas gunung-gunung. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil. Maka burung-burung yang telah kamu cincang, kamu potong-potong tadi itu, telah kamu campur tulang-tulangnya itu, ya, antara burung elang, burung merpati, burung apa, 4 jenis, akan datang hidup seperti sedia kala, tulang-tulangnya tidak ada yang tertukar, bahkan bulu-bulunya tidak ada yang tertukar. Demikianlah Allah akan menghidupkan manusia setelah Allah mewafatkan mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal ajizu, adapun orang yang lemah atau orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang hidupnya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, insyaallah kalah terus dengan hawa nafsunya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, musuh kita yang paling pertama adalah nafsu kita. Ya, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mampu mengenali musuhnya. Ya, dia mengambil musuh orang lain. Padahal apa? Dalam jiwanya itu ada satu musuh yang seyogyanya dia harus tundukkan sebelum musuh-musuh yang lain. Yaitu apa? Hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan banyak berangan-angan pada Allah. Wah, aku nanti pengen ini, aku nanti pengen itu. Ternyata apa? Cita-cita dan angan-angannya itu keluar daripada garis ajalnya yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab bercerita, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara asyrah." Aku suatu saat datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10-an para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Faqala, maka tiba-tiba rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man akyasun nas wa akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling cerdas di mata Allah Subhanahu wa taala adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang benar-benar sadar dan paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling sadar dan banyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Karena dia sadar, ya, dengan hakikat yang akan dia alami, yaitu suatu kematian. Kebanyakan orang ini kan hidupnya ingin tenang dengan melupakan kematian. Justru tidak. Orang yang beriman hidupnya tenang justru dengan mengingat kematian. Ini kemudian dia mabuk, ya, dia minum khamar dan lain sebagainya untuk melupakan, ya, betapa ngerinya kematian. Orang yang beriman tidak. Justru ketika orang yang beriman itu mengingat kematian, memelunakkan hatinya, mendekatkan hatinya, dan menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat pun, ya,
Kalau kita ingin sholat khusyuk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholli sholatan muwaddi. Kalau kamu ingin melaksanakan sholat, kualitasnya itu paling top, paling khusyuk, maka sholatlah kamu dan yakin ini sholat yang terakhir yang Anda lakukan. Insya Allah kita akan all out. Insya Allah kita akan maksimalkan keikhlasan, kekhusyuan, ya. Karena ini adalah ibadah kita yang terakhir. Nah, seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu. Dan orang yang paling keras dalam menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan kematian. Ya. Jadi orang yang paling luar biasa memperhatikan, ya. Jadi husnul istiqomah husnul khotimah, ya, husnul khotimah itu bukan kemudian datang sekonyong-konyong, tidak. Itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja minta, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Itu bukan sembarangan, enggak sembarangan orang yang mendapatkan husnul khotimah, enggak sembarangan, Pak. Enggak sembarangan. Wes engko ya husnul khotimah, enggak. Itu benar-benar kita rencanakan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mohon, enggak akan Allah kasih. Enggak akan Allah kasih. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah. Banyak orang kok, ya, amal ibadahnya sudah bagus, ya. Amal ibadahnya seperti amalan ibadah penghuni surga, wis. Dari sholatnya, dari baca Qur'annya, dari pakaiannya, dari omongannya, dia ini insyaallah penghuni surga. Ya kan? Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata beda dengan catatan takdirnya. Ternyata dia dicatat oleh Allah akhir hidupnya su'ul khotimah. Ya. Faya'malu bi'amali ahli nar. Ternyata di detik-detik kematiannya dia tidak istiqomah. Dia tinggalkan amal ibadah, dia tinggalkan iman. Dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya maksiat. Di saat maksiat itulah dia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, su'ul khotimah. Dan ini banyak Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu harus kita minta, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini harus kita benar-benar ada dalam hati kita. Kita minta, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul aqyas, merekalah orang-orang yang benar-benar cerdas, ya. Dzahabu bi syarafid dunya, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dunia, wa karamatul akhirah, dan keagungan akhirat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat yang sangat masyhur, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Beliau berkata, aku heran dengan 3 orang. Bahkan aku tertawa mengingat 3 orang ini. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang menginginkan dunia padahal kematian tengah memburunya. Ini Bapak dan Saudara. Jadi tidak ada satupun kita kecuali kita ini sedang diburu, diintai oleh malaikat maut ini. Kayak tadi menterinya Nabi Sulaiman itu. Tidak ada satupun kita kecuali kita ini diintai setiap saat oleh malaikat maut. Ya, tidak ada satupun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kecuali pasti langsung akan kita diambil oleh malaikat maut. Sedangkan kita ini melupakan malaikat maut. Sedangkan kita ini tidak mempersiapkan kepada kematian yang akan kita alami. Sehingga sahabat Salman Al-Farisi tertawa. Ya, aku tertawa dengan orang yang semacam ini. Dia tidak sadar, dia hanya terburu pada dunia, memburu dunia, padahal dia sedang diburu oleh malaikat. Dan yang nomor 2 adalah orang yang lalai, padahal ia tidak pernah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Allah, jauh daripada sholat, jauh daripada Al-Quran, padahal Allah senantiasa terjaga, nggak pernah lalai memperhatikan dia dan kondisi dia. Dan yang ketiga adalah orang yang tertawa terbahak-bahak sementara ia tidak tahu apakah Allah murka, apakah Allah Subhanahu wa taala redha kepada dia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir
ya, yaitu husnul khotimah, bagaimana kita ini mengharapkan satu kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah adalah yang ketika diwafatkan oleh Allah, dijemput oleh para malaikat maut, thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh. Yaquluna, waktu itu para malaikat berjejer menyambut kedatangan mereka, salamun alaikum. Semua para malaikat mengucapkan salamun alaikum, selamat, sukses. Coba. Ternyata husnul khotimah itu perjuangan, Pak. Kalau kita mampu meraihnya, para malaikat itu mengucapkan selamat, salamun alaikum udkhulul jannah, silakan masuk surga, bima kuntum ta'malun, atas amal-amal yang telah kalian lakukan selama di dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain menggambarkan tentang bagaimana keadaan husnul khotimahnya orang yang beriman dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, beriman, tsumastaqamu, dan istiqomah sampai akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika malaikat maut menjemput dia, ini dijemput oleh para malaikat-malaikat rahmat, ya, alla takhafu, semua malaikat itu menyampaikan alla takhafu, enggak usah khawatir, ya, wala tahzanu, enggak usah sedih, wahai ruh orang beriman, absyiru bil jannah, kami sampaikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang pernah Allah janjikan untuk kalian. Sekarang saatnya kalian mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib, mengisahkan, ya, dahsyatnya proses penjemputan orang-orang hamba Allah yang mendapatkan husnul khotimah, ya. Dimulai dari apa? Di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat saja, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya, sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika dia akan melepaskan diri daripada dunia, wa iqbal minal akhirah, dan akan segera menghadap alam akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama, para malaikat itu turun dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih bersinar, para malaikat tampan, ka'anna wujuhahumus syamsu, ya, ruh orang mukmin melihat wajahnya para malaikat yang menjemput dia tadi itu seperti sinaran matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, para malaikat tadi itu menjemput dia dengan membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min khunutil jannah, sambil membawa parfum yang sangat harum dari parfum-parfum surga. Hatta yajlisu minhu madal basar, para malaikat duduk di hadapan dia ini sepanjang mata memandang, disambut begitu banyak oleh para malaikat, sepanjang mata kita memandang, ya. Pokoknya ada yang mengatakan ketika orang meninggal itu sampai matanya itu agak melotot kemudian melihat ke atas. Itu apa? Kaget dengan suatu keadaan yang mungkin belum pernah dia lihat. Para malaikat begitu banyak sepanjang mata memandang menjemput dia. Ya, kalau orang yang beriman, wajah para malaikat itu ganteng-ganteng, berseri, bercahaya. Disambut dengan kain kafan surga dan parfum dari surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, malaikat maut akhirnya duduk di samping kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang mukmin, ukhruji, silakan keluar, ila magfirati minallahi wa ridwan, ya, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatratu minas siqa. Ya, maka keluarlah ruh seorang mukmin tersebut seperti keluarnya air dari sebuah teko. Nah, tadi disampaikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, ya, menjadi rezeki bagi kita di akhir hayat kita, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Intinya adalah istiqomah. Kita doa sekilas, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana rabbul 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, moga-moga sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya?